Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, gimana kemarin liburannya? Seru? Alhamdulillah seru. Oke, kita kenalan dulu ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Siti Rohmawati. Ibu lahir di Gunung Kidul 23 Oktober 1998. Kemudian Ibu di sini akan menemani kalian belajar geografi. Seperti itu. Mungkin ada yang pernah main ke Gunung Kidul, ke pantainya Gunung Kidul mungkin? Pantai Indrayanti. Oke, Pantai Indrayanti. Oke, Ibu tinggalnya sekitar Pantai Baron. Jadi ketika kalian main-main ke Gunung Kidul, kalian bisa mampir. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Oke. Sebelum kita melanjut ke pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke. Mas Ahmad? Hadir. Mas Eko? Oke. Mas Ahmad? Oh, sakit. Ini sakit apa ya? DB Bu, banyak yang kena DB. DB? Ya Allah. Oke, yang sekarang hadir jaga kondisi ya kalian ya. Oke, yang sakit DB semoga diberikan kesembuhan. Oke, sebelum kita mengikuti Sebelum kita mulai untuk pelajaran, kita berdoa ya. Oke, silakan Mas Hamad diminta berdoa terlebih dahulu. Belum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, selesai ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu sudah memberikan beberapa gambar di LCD. Silakan kalian lihat. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ayo, gambar pertama yang kalian lihat adalah apa? Awan. Oke, awan. Benar, Mas Ahmad. Apa lagi? Hujan. Hujan. Oke, Mas Eko. Apa lagi? Laut. Laut. Oke. Kemudian ada apa lagi? Rintik hujan. Oh, rintik hujan. Oke. Nah, dari semua ini merupakan proses hidrosfer. Nah, kita akan belajar ini semua. Oke. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, next ya. Nah, kita akan mempelajari tentang hidrosfer. Apa sih hidrosfer itu? Berasal dari dua kata, yaitu hidro dan juga spira atau hidrosfer. Nah, hidro itu apa? Air. Oke, hidro itu air. Spira? Lapisan. Oke, jadi hidrosfer merupakan lapisan air. Nah, tujuan kita mempelajari hidrosfer itu apa sih? Yang pertama adalah kita akan belajar memahami unsur-unsur siklus hidrologi. Nah, ini nanti kita akan belajar ini semua. Siklus hidrologi itu apa? Unsur-unsurnya itu apa saja? Dan ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Oke, next ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, ada hal yang harus kalian tahu. Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah? Sudah belum, Mas Ahmad? Ayo, jangan tidur. Dibaca terlebih dahulu slide-nya. Sudah? Oke. Apa di sini? Nah, 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Yang mana jumlah air di bumi adalah 1,3 sampai dengan 1,4 miliar kilometer kubik. Nah, hal ini meliputi 97,5% itu merupakan air laut dan 2,5% terbagi menjadi air darat atau air tawar. Nah, air tawar itu terbagi menjadi apa saja? Di sini Ibu sudah berikan gambar. Air tawar 2,5% itu terbagi menjadi 1,75%
rawa dan juga air tanah seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Next ya. Nah, kemudian ini merupakan apa sih siklus hidrologi itu? Nah, di sini sudah Ibu kasih gambar dan juga Ibu kasih keterangan. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau seandainya sudah selesai baca, Ibu akan menjelaskan semuanya. Ayo, silahkan dibaca terlebih dahulu. Nanti habis ini kita akan game biar kalian semangat. Gunanya wujudnya itu seperti apa ya Bu? Contoh wujud. Oke, apa sih wujudnya itu? Apa saja wujud-wujudnya? Nah, ada wujud es, air itu. Ada wujud air laut tadi. Ada wujud salju. Nah, itu merupakan air yang mempunyai wujud masing-masing. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, berarti kita next ya. Nah, gambarnya tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, next. Nah, unsur-unsur siklus hidrologi. Pertama adalah evaporasi. Nah, evaporasi ada transpirasi, ada evapotranspirasi. Di sini Ibu juga sudah memberikan gambar. Barangkali kalian bingung untuk membaca. Nah, kalian bisa mengetahui lewat gambar. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti Ibu jelaskan. Sudah belum? Yuk, Mas Ahmad sudah? Sudah. Oke. Apa sih evaporasi? Evaporasi itu merupakan perubahan molekul air dalam bentuk zat cair yang tadinya di dalam laut tadi, air laut tadi, kemudian menjadi bentuk gas. Evaporasi itu merupakan yang pertama penguapan yang terjadi di permukaan air. Jadi evaporasi itu ketika terjadi penguapan yang diakibatkan oleh badan tubuh air, baik itu sungai, laut, seperti itu. Kemudian kalau transpirasi, nah ini sudah ada gambarnya, penguapan yang terjadi akibat vegetasi atau tanaman. Contohnya di sini bukan cemara, rindang, kemudian ada kelapa, seperti itu. Kemudian ada evapotranspirasi ketika mereka semua mengalami proses secara bersamaan, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Berarti kalau yang di daratan itu semua melakukan transpirasi. Iya. Oke, next. Nah, kemudian ada kondensasi. Nah, kondensasi itu apa sih? Proses perubahan wujud uap air. Tadi kan ada uap air kan? Nah, menjadi air akibat pendinginan atau menjadi awan. Ini. Kemudian ada presipitasi ini, hujan ini. Kemudian ada infiltrasi dan perkolasi dan juga runoff. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada? Mas Eko, bingung nggak? Oh, belum selesai. Oke. Ayo. Sudah selesai? Kalau di daerah kita ada daerah aliran sungai juga. Oh, ada. Kebetulan karena kita di Klaten, kita dekat dengan Das Bengawan Solo, seperti itu. Yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke, next ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang macam-macam siklus hidrologi. Nah, yang pertama adalah siklus pendek. Nah, siklus pendek ini meliputi apa saja sih? Pertama adalah air laut, kemudian mengalami penguapan, terkondensasi, menjadi awan, kemudian terpresipitasi atau terjadi hujan. Jadi uap air, awan, hujan, hujannya di mana? Di laut. Sehingga ini sulit untuk dimanfaatkan oleh manusia yang berada di daratan. Kenapa? Karena hujannya berada di laut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Walaupun hujan itu berarti
bermanfaat itu. Iya, walaupun hujan itu bermanfaat, tetap ketika di laut manusia kurang memanfaatkannya. Oke, next, Mas Ahmad, next ya. Oke, kemudian ada siklus sedang. Nah, siklus sedang mengikuti apa? Bedanya dengan siklus pendek tadi. Nah, siklus sedang itu ketika sama saja penguapan, terkondensasi, adveksi, atau tertiup angin. Nah, kemudian terkondensasi menjadi awan, kemudian hujan. Hujannya di mana? Hujannya berada di daratan. Nah, setelah itu mengalami infiltrasi atau meresapnya air ke dalam tanah, kemudian menuju ke sungai. Sama. Bedanya ini hujannya terjadi di daratan. Kalau tadi hujannya berada di laut. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan atau mau ditulis dulu? Sudah nulis? Oh iya. Oh ini enggak ditulis. Oke, sudah. Karena ini mudah ya. Kemudian ini yang siklus panjang. Nah, siklus panjang itu apa? Sama saja. Dari laut mengalami penguapan. Nah, kemudian tersublimasi menjadi kristal-kristal es, adveksi oleh angin, kemudian salju turunnya di pegunungan. Biasanya siklus panjang ini terjadi di wilayah pegunungan seperti itu. Nah, karena apa? Bisa terjadi salju karena dia berada di wilayah yang cukup tinggi. Ini bedanya kalau sama yang tadi itu ada kristal es dan juga ada saljunya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti kalau yang di Jawa hanya siklus pendek dan sedang. Oh yes, benar sekali. Udah? Ada yang ditanyakan lagi atau mau ditulis? Tulis dulu. Oh iya, silahkan ditulis dulu. Kalau nanti barangkali bingung apa bedanya pendek sedang dan juga panjang. Udah? Next ya. Oke, kalau sudah next. Oke, dari tadi kita belajar tentang apa itu unsur-unsur banyak banget kan ya. Nah, biar kalian ingat, nah maksudnya udah bikin lagu siklus hidrologi. Nah, nadanya apa? Becak-becak. Nah, coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti ibu yang akan mengawali, kemudian kalian ikut ya. Oke, kita mulai ya. Dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mari kita belajar siklus hidrologi. Siklus hidrologi perpindahan air dari suatu tempat ke tempat lain, dari wujud satu ke wujud lain. Laut, sungai menguap, itu evaporasi. Dan tajud itu transpirasi, menguap bersamaan. Oke. Siklus hidrologi lalu membentuk awan, itu kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. oke, meresap dalam tanah, itu infiltrasi. Itu tahap siklus hidrologi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terus sekali ya, kelas kalian ternyata ya. Oke, next ya. Nah, oke, kita akan membaca kesimpulan. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini kalian baca ya. Nah, yuk, Mas Hamad silakan dibaca. Kesimpulan, siklus hidrologi merupakan pergerakan atau perpindahan air dari satu tempat ke tempat lain dan dari wujud satu ke wujud lain. Unsur siklus hidrologi meliputi belum selesai Bu. Oh iya. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan breakout. Oke. Terima kasih ya Mas Ahmad. Kemudian ini ada sedikit kata-kata dari Ibu. Sekarang kita tahu bahwa Allah telah mendesain sedemikian rupa atas segala ciptaannya. Jangan buang air secara percuma, hemat air dan mulailah dari sekarang. Karena
keluarkan air mata tetapi tinggalkan mata air. Oke, selesai. Kita akan lanjut ke game ya. Kita akan lanjut ke game. Coba ibu mau tanya dan pengen tahu kira-kira kalian tadi gimana prosesnya dalam belajar sama ibu. Yuk. Sebenarnya ini kok gak keluar ya? Nggak keluar itu. Siapa yang bisa membantu ibu mungkin? Oke, yuk mau diketuk yang mana? 1, 2, atau 3? 4, oke. Yuk, yuk Mas Ahmad. Sumur. Oke, sumur merupakan sumber alami kecuali sumur. Iya, benar Mas Ahmad. Oke, yuk yang sekarang Mas Eko. Yuk tadi yang dari tadi ngantuk-ngantuk. Nomor berapa Mas Eko? 6, oke. Yuk, uap air menjadi kristal es karena peristiwa kondensasi. Oke, ya. Hebat banget Mas Eko. Yuk, siapa lagi nih? Oke. Yuk nomor 2. Nomor 2, yuk apa? Resapan air oleh akar tumbuhan. Namanya tadi sudah. Ayo cepat habis waktunya. Apa nih? A? Yakin? C. Oh, C. Oke. Good. Oke. Yuk satu lagi. Nomor 7. Oke. Nomor 7, yuk. Karung jeram. Oke, olahraga. Oh, ini pinter banget ya. Kalian sekarang jeram kok. Yuk. Yeay, oke. Bagus sekali. Nilai kalian sempurna. Oke. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kalian buka buku halaman 35. Di situ ada beberapa latihan soal. Silakan dibuka. Sudah dibuka belum? Ayo, Mas Ahmad, kamu bawa buku enggak? Dan warna kuning. Oh iya, benar. Yang warna kuning. Ya, ini silakan dikerjakan. Nanti kalau kalian bingung, kalian tanya sama ibu. Yuk, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan nggak? Bingung nggak? Nomor berapa? Ya? Bagus nggak? Soal-soalnya? Susah? Enggak. Ini nomor berapa yang susah? Nomor 5? Oh, ini jawabannya rektangular ini. Ya. Nah, apa lagi? Mas Ahmad sudah? Oke. Waktunya ibu udah habis. Kita lanjutkan pertemuannya besok lagi ya. Kita akan lanjutkan besok. Kemudian kita akan bahas besok juga karena waktunya sudah habis. Udah ya, ibu tutup dulu ya. Oke, sekian dari ibu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi